Di awal hari kerja, banyak dari kita memulai pekerjaan dengan hal-hal yang sama. Menyalakan laptop, membuka email, membuka spreadsheet, membuka dashboard, dan membuka tools-tools kerja lainnya. Ketika kerjaan berlangsung, ada beberapa pekerja yang sibuk mengecek invoice, ada yang input data, ada konten kreator yang sedang mencari ide-ide konten, membuat konten, menjadwalkan postingannya, dan juga menganalisa performa kontennya. Dari berbagai pekerjaan tersebut, terdapat ada satu hal yang sama. Banyak dari tugas kita dilakukan dengan langkah-langkah yang mirip, dikerjakan berulang-ulang setiap harinya. Kalau misalnya baca data, input data, pindahkan data, simpan dan lapor dikerjakan setiap harinya, maka yang ada kita akan menguras energi dan juga menghabiskan banyak waktu. Terkadang kita merasa bahwasanya pekerjaan kita itu kurang cepat dan kita itu aja nggak merasa berkembang. Padahal masalahnya bukan di kita sebagai orangnya, masalahnya di cara kerjanya. Sekarang coba kita pikir sejenak. Bukan untuk mencari solusi dahulu, tapi memahami bagaimana prosesnya. Ketika tugas kita atau pekerjaan kita dilakukan dengan langkah yang sama dan berulang-ulang, artinya tugas dari kita itu memiliki suatu pola. Berarti pertanyaannya bukan siapa lagi yang mengerjakan, tapi bagian pekerjaannya mana yang harus dikerjakan manual dan bagian pekerjaan mana yang bisa dibantu oleh sistem. Memang, tidak semua pekerjaan bisa dibantu oleh sistem yang terotomasi. Seperti contohnya, pekerjaan yang membutuhkan penilaian, membutuhkan konteks, membutuhkan keputusan, itu tetap dikerjakan oleh manusia. Tapi pekerjaan yang bersifatnya teknis dan dilakukan secara berulang, idealnya dibantu oleh suatu sistem. Otomasi di sini menjadi cara untuk membagi peran manusia dan sistem. Nantinya, sistem akan mengerjakan bagian yang repetitif, sedangkan manusia bisa fokus ke hal yang lebih pentingnya. Contohnya, di pekerjaan keuangan, ketika invoice masuk, pasti langkah-langkah yang sama dilakukan. Buka email, unduh file, input data nominal, ke spreadsheet misalnya. Ketika kita menggunakan otomasi, maka data-data invoice tersebut akan tercatat ke spreadsheet secara otomatis, sehingga manusianya nanti tinggal memeriksa dan memvalidasinya. Di pekerjaan lain seperti admin dan data entry juga, kasus serupa juga terjadi. Data berasal dari berbagai sumber, sehingga nantinya kalau misalnya kita gunakan otomasi, maka data tersebut bisa dipindahkan secara otomatis tanpa harus input ulang kembali, lebih cepat dan juga mengurangi resiko ketik. Bahkan untuk content creator juga relevan. Misalnya ketika mencari ide konten itu bisa dilakukan secara otomatis dan juga menjadwalkan postingan juga bisa secara otomatis serta mencatat performa-performa insight-nya. Nah, ini juga bisa membuat konten kreator lebih fokus ke kualitas kontennya. Dari contoh tersebut terdapat berbagai pekerjaan, tapi terdapat satu kesamaan. Ada langkah yang berulang yang sebenarnya tidak perlu dikerjakan manual. Sebelum kita lanjut, sedikit perkenalan. Nama saya Hamzah Aman Husni. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada di bidang Artificial Intelligence. Sebelumnya, saya bekerja sebagai data scientist di salah satu perusahaan di Surabaya. Di sana, saya terlibat langsung untuk membangun suatu sistem otomasi dari berbagai alur kerja. Dari pengalaman itulah yang menjadi dasar pembelajaran kita saat ini. Sekarang, dari alur kerja yang saya sebutkan tadi, pertanyaannya tinggal satu. Bagaimana cara kita mengotomasi alur kerja ini secara otomatis tapi tanpa membangun sistem dari nol? Nah, disinilah N8N kita gunakan. N8N adalah tools untuk membangun suatu workflow otomasi. Kita menyusun langkah kerja dari awal sampai akhir. Di N8N, langkah-langkah kerja tersebut kita namakan sebagai node. Ada node yang bisa membaca data, ada node yang bisa memproses data, dan node lain bisa mengirim hasilnya atau menyimpan hasilnya. Kenapa N8N ini menarik? Karena satu tools ini
bisa mengerjakan berbagai pekerjaan. Membuat workflow sederhana seperti input invoice bisa, data entry dan operasional juga bisa. Bahkan untuk manajemen konten dan laporan bisa juga. Satu tools tapi bisa mengerjakan banyak hal. Kamu tidak harus berlatar belakang IT. Selama kamu memahami prosesnya, maka N8N bisa kamu pelajari. Justru, orang yang paling paham prosesnya adalah orang yang paling tepat untuk membangun automasinya. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar membangun automasi dari fundamental, step by step. Kedepannya, kita akan belajar bagaimana cara menginstalasi N8N, interface N8N, struktur datanya, dan juga bagaimana cara membangun suatu workflow otomasi yang bisa bermanfaat bagi industri nantinya. Jika kamu merasa bermanfaat untuk konten ini, kamu bisa like, comment, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.